Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi Kementerian Agama Kabupaten Bantul dimanapun Anda berada, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hidayah dan limpahan karunia-Nya. Pada sore hari ini kita dapat bergabung melalui channel YouTube Kementerian Agama Kabupaten Bantul pada acara Talkshow Ramadan 1444 Hijriah dengan tema Kementerian Agama Bantul Hebat. Sahabat religi Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore hari ini kami akan menghadirkan narasumber. Beliau adalah Bapak Suprapto SAG MA. Beliau adalah Kepala Seksi Pendidikan Diniyah pada Pondok Pesantren PD Pontren, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Pada kali ini akan menyampaikan materi kemandirian pesantren dalam pengembangan ekonomi pesantren. Selamat sore Bapak Suprapto. Selamat sore Mbak Liana. Ya. Bapak Suprapto, Bapak sebagai Kasih PD Pontren di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, ya. Apakah dalam tupoksi yang diamanahkan oleh pemerintah kepada seksi PD Pontren Bapak Suprapto? Nggih, matur nuwun Mbak Liana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi yang berbahagia, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bersama-sama untuk melaksanakan talkshow, dan ini bagian dari tugas kita untuk bagaimana mensyiarkan kaitan terkait dengan ketugasan yang ada di Kabupaten Bantul. Saya kebetulan kasih yang baru Mbak Liana, jadi ini baru beberapa hari saya berada di Kemenak Kabupaten Bantul, dan memang saat ini diminta untuk menjadi Kepala Seksi Pendidikan Pondok Pesantren. Di sini sungguhnya kita memiliki tugas selaku penyelenggara di pendidikan diniyah dan pondok pesantren, bahwa tugas yang diamanahkan kepada kita itu adalah untuk melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan diniyah takmiliyah, kesetaraan Al-Quran dan pondok pesantren. Kita tahu Bu Liana bahwa sungguhnya pesantren ini kan bagian dari lembaga yang memiliki ciri khusus, baik dari keberadaannya maupun ciri khusus yang ada di dalamnya. Keberadaan pesantren ini kan sebenarnya lebih dahulu daripada negara ini, tetapi memang negara saat ini mulai hadir untuk bisa memperhatikan pesantren. Nah, bagian dari ketugasan itu, maka diantara yang harus kita lakukan adalah bagaimana memberikan layanan pendampingan pengelolaan data. Mengingat sekarang ini semua data-data itu harus melalui aplikasi. Nah, ini menjadi bagian yang penting bagaimana lembaga pendidikan, di dalamnya itu juga termasuk pondok pesantren, lembaga diniyah dan pondok pesantren, ini bisa masuk kepada aplikasi yang dimiliki oleh Kantor Kementerian Agama yang memang sudah diluncurkan beberapa tahun yang lalu. Ini menjadi tantangan tersendiri karena lembaga pesantren ini adalah lembaga yang non formal, sehingga ketika harus dalam tanda kutip repot untuk mengisi aplikasi dan sebagainya, maka ini menjadi tantangan tersendiri. Nah, kami yang ada di seksi PD Pontren ini berusaha untuk bagaimana bisa mendampingi, melayani supaya hal-hal terkait dengan pendataan ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita tahu bahwa pendidikan yang non formal, baik itu di pesantren, kalau kita bicara saat ini terkait dengan pendidikan yang ada di pesantren, ini ada pendidikan yang non formal, tetapi pendidikan itu sungguhnya saat ini sudah diakui oleh pemerintah. Maka orang-orang yang ada di pesantren ini seharusnya sekarang sudah mulai berbangga. Jadi sekolah di pesantren pun sekarang juga memiliki kesetaraan. Kalau dulu orang mungkin
berlomba-lomba untuk sekolah di sekolah yang formal kan gitu, lalu meninggalkan pesantren, maka sekarang di pesantren sendiri itu sudah diakui keberadaan pendidikan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu Bu Liana dan sahabat religi sekalian, bahwa sesungguhnya patut berbangga saat ini pemerintah sudah sangat memperhatikan keberadaan pondok pesantren. Oke, begitu Pak. Tadi Bapak Suprapto menyebutkan tentang lembaga-lembaga di pondok pesantren. Ya. Kemungkinan ada berapa Pak lembaga-lembaga yang dikelola oleh pondok pesantren? Ya, jadi alhamdulillah sampai saat ini, karena kita basicnya adalah data emis gitu, maka yang dikelola saat ini masuk pada data kami adalah bahwa ada 113 pondok pesantren. Jadi ini pondok pesantren yang memang dia sudah mengisi pada data emis. Lalu selain itu juga ada madrasah diniyah sebanyak 123, dan yang lain itu adalah LPQ yang berjumlah 1050. Jadi ini sebenarnya jumlah yang luar biasa besar di dalam pengelolaan di dalam pendidikan diniyah maupun di pondok pesantren. Jadi 113 kita bisa membayangkan 113 dari pondok pesantren yang besar, termasuk juga pondok pesantren mungkin yang hanya memiliki santri ratusan, belum lagi nanti ditopang dengan LPQ yang lain. Maka ini bagian dari kekuatan saat ini yang ada di Kabupaten Bantul. Ya. Kemudian tentunya dalam program-program unggulan yang terkait dengan pondok itu ada nggih Pak? Ya. Silakan Pak, apa unggulan-unggulan itu apa saja? Jadi ini sungguhnya bagian dari mandatorismenya. Jadi ketika pemerintah itu sudah memperhatikan keberadaan pondok pesantren, memperhatikan lembaga pendidikan Quran, maka menjadi bagian yang harus dilakukan oleh kita yang di PD Ponteren selaku di tingkat kabupaten, bahwa sungguhnya kita harus memperhatikan supaya lembaga-lembaga itu berkembang dengan sangat baik. Nah, bagian dari mandatori yang harus kita lakukan adalah kita harus melaksanakan kemandirian pondok pesantren. Sahabat religi yang kami hormati, sebentar lagi kita akan kembali lagi. Sahabat religi Kementerian Agama Kabupaten Bantul dimanapun berada, kita akan sambung kembali kepada Bapak Suprapto. Bagaimana pola pengembangan ekonomi pesantren yang ada di Kabupaten Bantul? Mbak Diana, jadi terkait dengan program yang bagian dari program mandatori untuk kemandirian pondok pesantren, tadi saya menyinggung terkait dengan pengembangan ekonomi, bahwa ini merupakan bagian dari keseriusan pemerintah, terutama Kementerian Agama melalui Gusmen ini sangat serius sekali terkait dengan pengembangan ekonomi pesantren. Harapannya adalah bagaimana pesantren ini tidak hanya di pendidikan kan gitu, dari hal yang ditopang pesantren itu kan biasanya di pendidikan, di dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Maka dengan pola pengembangan ekonomi ini bisa nantinya pesantren itu akan lebih berkembang dan lebih kokoh lagi. Lebih-lebih sudah
menjadi bagian dari yang ditargetkan oleh pemerintah, bahwa di tahun 2023 ini setidaknya ada 1.500 pesantren yang menjadi bagian dari inkubasi bisnis pesantren. Nah, ini menjadi sangat menarik ketika kita melihat program inkubasi pesantren ini. Jadi sekarang kan kita bisa melihat bagaimana pesantren ini sudah berkembang dengan berbagai pola kegiatan ekonomi yang ada. Misalkan kita bisa melihat di pesantren-pesantren itu yang dulunya ini kan modal yang di pesantren ini, kalau modal dasar pesantren itu kan ada dari SPP santri, ada dana dari pribadi Pak Yai pengasuh, atau dana dari masyarakat, bantuan pemerintah yang mungkin hanya sedikit sekali, tetapi dana-dana itu sekarang bisa terkelola dan pesantren sudah banyak yang mengembangkan. Misalkan ada pesantren yang lalu dana ini dikelola melalui BMT. Ada juga yang dana ini sudah cukup lumayan banyak lalu dikelola mendirikan minimarket. Di Jogja atau di Bantul ini juga ada pesantren yang bergerak di bidang wisata. Dia memiliki kebun, memiliki peternakan, lalu dikelola dengan baik sehingga orang bisa melihat perkebunannya, melihat pertaniannya, dan itu bagian dari wisata yang ditampilkan. Termasuk juga nanti bisa dengan mengembangkan mitra-mitra yang ada di lingkungan pesantren. Misalkan kalau kita lihat bagaimana keberadaan pesantren dan keberadaan masyarakat di sekitar pesantren ini kan perlu ada simbiosis mutualisme. Jadi keberadaan pesantren itu juga bisa memberikan dampak yang besar kepada masyarakat. Misalkan bagaimana kebutuhan akan laundry santri itu bisa dipenuhi oleh masyarakat. Ini kan bagian dari bagaimana pesantren itu, keberadaan pesantren itu juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Belum nanti ada jasa percetakan, fotokopi dan lain sebagainya. Maka ini adalah bagian dari pesantren yang nanti ketika benar-benar mandiri, maka gerakan ekonomi yang ada itu tumbuh besar dan bisa menjadi bagian dari penggerak, penopang kekuatan pesantren itu sendiri. Jadi gitu Mbak Lian. Jadi ini pentingnya bagaimana pesantren ini memiliki kekuatan ekonomi. Kalau misalkan kita lihat pesantren tempo dulu kan gitu, maka ini jarang tersentuh hal-hal yang seperti ini. Tetapi saat ini dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, maka sudah sangat memungkinkan. Termasuk juga pesantren-pesantren atau santri-santri dengan karyanya itu juga bisa menghasilkan ekonomi yang sangat luar biasa. Misalkan kita lihat bagaimana Gus Bahak dengan videonya yang dikembangkan oleh santri itu, maka dari situ kreativitas muncul, lalu juga bagian dari pengembangan ekonomi yang ada di pesantren. Jadi sekarang sudah ketika bicara ekonomi ini sungguhnya bagian dari gerakan yang secara umum dari mana saja bisa dimulai, baik itu dikembangkan dari sesuatu yang besar maupun dari sesuatu yang kecil. Maka kemandirian pesantren saat ini yang diinginkan oleh pemerintah dengan pengembangan ekonominya ini, maka menjadi sesuatu yang sangat real dan memungkinkan itu untuk bisa dilaksanakan di seluruh pesantren, lebih-lebih di Kabupaten Bantul yang kita tahu bagaimana pesantren di Kabupaten Bantul ini diasuh, ada pengasuhnya yang sangat terbuka terkait dengan pendidikan mereka yang sangat memungkinkan untuk mengembangkan pesantren terkait dengan ekonomi itu sendiri. Baik Pak, setelah tadi ada pola pengembangan itu tentunya ada manfaat. Ya. Manfaat dengan adanya program pengembangan ekonomi yang ada di pesantren. Itu kira-kira apa saja Pak? Iya, jadi secara global ini kita bisa melihat kemanfaatannya nanti adalah dalam jangka waktu yang sesungguhnya ya panjang kan gitu, karena santri itu kan tidak setahun 2 tahun di pesantren, tapi mereka memiliki durasi yang agak panjang. Maka dengan adanya pola pengembangan di pesantren itu sesungguhnya ini memberikan
nilai kesadaran bagi santri untuk bisa menjadi seorang entrepreneurship. Dia menjadi seorang yang terbuka dengan ekonomi kan gitu. Maka santri-santri bisa digerakkan di situ. Bagaimana nanti kalau ada yang punya toko, santrinya menjaga. Bagaimana yang punya usaha fotokopi, santrinya berada di situ. Ini bagian dari bagaimana santri itu ditumbuhkan menjadi seorang yang entrepreneurship. Yang berikutnya juga nanti ketika ini hadir, maka bagi pondok pesantren sendiri kan secara otomatis dia akan memiliki kekuatan di bidang finansial, pendanaannya akan tercukupi. Jadi tidak hanya mengandalkan SPP dari santri, tetapi ada sumber-sumber lain yang itu bisa menopang perkembangan pondok pesantren itu sendiri. Termasuk juga nanti kalau ini bisa berkembang dengan baik, maka santri-santri itu akan menjadi wirausahawan, wira swasta dengan multi talenta, termasuk juga sangat memungkinkan nanti akan berkembang komunitas pengusaha muslim yang mereka itu berbasis pesantren. Mereka adalah santri-santri yang menjadi pengusaha, dan insya Allah ini ke depan akan mampu juga menggerakkan dakwah Islam, menunjukkan bahwa di pesantren ini juga belajar tentang ekonomi. Lahir dari pesantren ini adalah wirausahawan, wira swasta, juga pengusaha-pengusaha yang mereka mampu berkecimpung di bidang ekonomi, tetapi mereka juga memiliki kemampuan di bidang yang sangat luar biasa. Dan ya, saya yakin nanti ketika ini bisa berkembang, dampaknya akan semakin luas bagi masyarakat. Yang kita harapkan seperti itu, Bu Liana. Iya, tadi kan dengan adanya itu maka tumbuh pengusaha-pengusaha ya. Ya. Tentunya pengusaha itu kan nantinya akan membutuhkan modal, Pak. Ya. Jadi modal yang bisa direalisasikan ke kemandirian pesantren itu sendiri. Bagaimana ya, Pak itu modal? Ya, memang semua yang direncanakan itu kan memang harus ada usaha, harus ada uji coba untuk ke sana, karena dalam bagian dari kerja itu memang harus dilakukan dulu, dilaksanakan dulu, baru nanti bisa dievaluasi. Nah, ketika kita bicara terkait dengan pengembangan pondok pesantren ini, terkait dengan ekonominya, kemandirian pesantren, maka istilah Jawa itu kan menyebutkan jer basuki mawobeo. Jadi semuanya ini kan juga tergantung dengan dana. Maka perlu untuk support dana supaya yang direncanakan ini bisa terrealisasi kan gitu. Maka kalau kita melihat motret pesantren ini, maka kemungkinan yang bisa dikelola di dalamnya itu adalah dana-dana wakaf. Di wakaf, kalau yang sekarang berkembang wakaf uang, ini juga bisa menjadi bagian dari sumber pendanaan. Tanah yang ada itu bagaimana dikelola dengan baik, ini bagian dari bisa mendatangkan atau memberikan menjadi sumber pendanaan juga. Lalu kita lihat sekarang juga dana-dana filantropi di Indonesia ini kan sangat berkembang sekali. Jadi bagaimana semangat orang untuk infak sodakoh, apalagi ini adalah gerakan ekonomi yang diinisiasi oleh pesantren, dikelola oleh para santri. Di situ ada kiai, ada pengasuh yang sangat dipercaya masyarakat, maka mereka akan semakin mudah untuk bisa berdonasi, menyumbangkan, ikut membantu dalam mencukupi kebutuhan modal awal. Jadi ini bisa dikomunikasikan, termasuk juga bantuan dari pemerintah, karena pemerintah melalui gerakan kemandirian pesantren ini kan juga menggulirkan dana bantuan, bagaimana nanti ada program-program inkubasi di pondok pesantren yang itu bisa didanai, dikembangkan, yang harapannya ya dari situ memang dana-dana itu tumbuh. Atau juga memungkinkan juga dari orang-orang yang memang secara mandiri itu mampu, lalu mensupport kepada pesantren, ini saya ada modal, ini kegiatannya apa, dia memberikan modal, maka ini akan bergerak dan tumbuh. Allah, ketika kita bicara dengan kegiatan sudah terprogram, terencana, lalu kita sampaikan program itu, maka insya Allah dana modal itu akan
akan saling dukung mendukung. Dana itu akan muncul karena kita melihat semangat kedermawanan orang-orang yang ada di Indonesia itu sangat tinggi, apalagi ini berkaitan dengan pendidikan yang ada di pesantren. Mungkin gitu Bu Liana terkait dengan program yang ada di pondok pesantren. Ya, jadi dengan adanya program pengembangan ekonomi pesantren ini, maka akan lahir komunitas pengusaha muslim yang siap mendukung gerakan dakwah, begitu ini Bapaknya. Ya, sahabat religi Kementerian Agama yang dirahmati Allah, demikian siaran kita sore hari ini, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.